kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, ternyata Arexo belumlah mati. Dia diselamatkan oleh Aubing ke Istana Utara. Di sana ternyata dia sudah pingsan selama 1 bulan pasca perang dengan Dewa Kegelapan. Dan selama 1 bulan itu Aubinglah yang menyelamatkannya. Arexo pun mengalami gangguan penglihatan selama dia dirawat oleh Aubing. Ternyata saat peperangan melawan Dewa Kegelapan, kepala Arexo diincar dan para pejuang Laut Timur sudah dikalahkan dan sebagian juga sudah dipenjarakan. Tempat yang paling aman hanyalah di Istana Utara karena hanya Istana Utara lah yang belum bekerja sama dengan Dewa Kegelapan. Jadi Aubing memintanya untuk tetap tinggal di sana. Lalu Aubing pun meninggalkan Arexo. Di sana Arexo terlihat sangat kesal karena dirinya gagal menjadi raja dan memimpin banyak pasukan untuk melawan Dewa Kegelapan. Di saat dia merenung karena kegagalannya, tiba-tiba ada yang datang mengagetkannya. Karena matanya belum bisa melihat, dia pun tidak tahu itu siapa. Namun tiba-tiba tangannya pun ditusuk oleh kail dan dia diseret lalu diinjak mukanya. Lalu Arexo pun digantung. Arexo pun tidak berdaya dan ternyata yang melakukan itu adalah Raja Naga Utara. Raja Naga Utara berkata dia kira Arexo tidak akan bertahan dari luka beratnya. Itu semua karena anaknya Aubing bersikeras untuk menolong Arexo. Aubing adalah petarung Laut Utara yang berani menurut ayahnya. Dan itu sangatlah berbeda dengan Laut Timur. Dan sekarang pun sangat aneh. Karena dari banyaknya suku naga, hanya dialah yang mau menolong Arexo. Lalu Arexo pun sadar yang di depannya adalah Raja Naga Utara. Raja Naga Utara pun meminta maaf karena sudah memperlakukannya seperti itu dan dia terpaksa melakukan itu katanya. Dia pun sedang memikirkan banyak hal yang rumit saat ini dan Arexo juga pasti tahu kalau sekarang Dewa Kegelapan bisa dibilang sedang berjaya. Kalau dia menyerahkan Arexo, pasti akan lebih menguntungkan baginya. Dia pun meminta pendapat Arexo tentang itu. Lalu Arexo pun setuju karena menurutnya itu adalah pendapat yang benar. Atau Raja Naga Utara bisa merencanakan sebuah jabatan untuk dirinya sendiri di masa depan. Sayangnya Raja Naga pun hanya bercanda untuk itu. Dia pun lalu tertawa melihat Arexo dan dia berkata kalau dirinya dengan ayah Arexo adalah teman baik. Bagaimana mungkin dia berbuat seperti itu padanya? Ayah Arexo itu selalu meremehkan orang lain, mengatai Raja Naga Utara tua bangka, tidak pantas ikut diskusi dan tidak pernah mengundangnya untuk acara apapun. Hahaha. Dan sekarang anaknya dirawat olehnya. Ajaib sekali kan menurutnya. Lalu dia pun menanyakan, Arexo kan belum menikah. Bagaimana jika dia menikah dengan salah satu putrinya? Namun bagi Arexo, caranya mencari menantu seperti itu sungguh tidak bisa diterima. Raja Naga Utara dan ayahnya memang memiliki dendam, namun dia malah mau mempermainkan Arexo dan Arexo pun berkata kalau Raja Naga Utara adalah raja yang bodoh. Raja Naga yang mendengar itu pun yang tadinya hanya tersenyum langsung marah karena dia paling benci dikatai bodoh. Lalu salah satu pengawalnya pun menusuk badan Arexo dengan pisau. Dia pun lalu mencabutnya lagi sehingga darah di badan Arexo bercucuran.
Setelah itu, Raja Naga Utara pun meninggalkan Arexo karena katanya dia memiliki janji dengan orang lain. Sebelum dia meninggalkan Arexo, dia pun berpesan kalau mau hidup, dia harus sedikit lebih cerdas. Dan ternyata Raja Naga Laut Utara memiliki janji dengan Raja Naga Laut Selatan. Di sana terlihat kedatangan Raja Naga Laut Selatan diwakili beberapa orang. Di sana Raja Naga Laut Selatan menawari sang Raja Naga Laut Utara untuk bergabung dengannya menjadi bagian dari dunia naga langit. Tapi Raja Naga Utara malah menanyakan kebenaran apakah sang Raja Naga Laut Selatan benar-benar membunuh Raja Naga Tua atau Raja Naga Laut Timur. Dan sang Naga Raja Laut Selatan pun berakting di sana. Dia tertawa dan bilang mana mungkin dia membunuh Raja Naga Laut Timur. Karena mereka semua bersaudara. Mendengar jawabannya, Raja Naga Laut Utara pun tertawa dan dia setuju mana mungkin Raja Naga Laut Selatan membunuhnya. Lalu Raja Naga Laut Selatan pun mengalihkan pembahasan itu dan dia kembali ke topik pembahasan awalnya. Dia pun menanyakan kenapa dia tidak ingin bergabung dengan dunia naga langit. Dan jawaban Raja Naga Laut Utara, orang sepertinya tidak suka bersosialisasi, juga tidak pandai bekerja sama. Bekerja sama baginya hanya akan menjadi masalah. Jadi lebih baik mereka menjalani jalannya masing-masing. Mendengar jawaban itu, sang anak Raja Naga Laut Selatan pun kesal. Dia marah dan berkata, hanya Laut Utara yang tersisa. Dan karena sekarang dia menolaknya, dia pasti akan tahu akibatnya. Namun sang Raja Naga Laut Selatan pun kaget karena sang anak berani-beraninya berkata seperti itu. Dia pun menyuruh sang anak untuk diam dan meminta maaf kepada Raja Naga Laut Utara karena tindakan sang anak yang tidak sopan. Dia berkata keinginan Raja Naga Laut Utara pasti akan dihormati. Sama seperti suku naga yang lain. Semuanya bergabung atas keinginan sendiri. Dan sang Raja Naga Laut Utara pun berkata kalau dia berubah pikiran, dia akan mengatakannya. Lalu mereka pun mengakhiri obrolan itu. Raja Naga Laut Selatan pun memutuskan untuk pulang. Sang Raja Naga Laut Utara pun menawarkan mereka makan dulu sebenarnya. Tapi sang Raja Naga Laut Selatan pun menolaknya. Di tengah perjalanan, sang anak pun menanyakan kepada Raja Naga Laut Selatan, kenapa mereka harus begitu bersabar pada Raja Laut Utara. Sang ayah yang mendengar pertanyaan bodoh itu, dia pun langsung menampar sang anak dengan kesalnya. Dia berkata dia bukanlah naga sembarangan, dia adalah Raja Naga Laut Utara. Mereka tidak akan bisa melakukan hal besar kalau tidak punya kesabaran. Dan jika mau bersikap keras, harus tahu juga siapa lawan mereka. Meski Raja Laut Utara menolak, tapi tidak ada pengaruhnya. Mereka sudah mengendalikan sumber daya suku naga. Hanya tinggal Laut Utara saja. Jadi mereka laporkan pada langit gelap saja biar mereka yang selesaikan. Dengan begitu Raja Naga Laut Utara pun pasti cepat atau lambat akan tunduk pada mereka. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Arexo. Di sana dia diberi minum oleh sesosok naga. Dia pun berterima kasih karena sang naga wanita itu sudah berbaik hati memberinya minum. Lalu sang naga wanita pun berkata, dulu saat Arexo dan Ausu berpisah dengannya, mereka masih kecil. Dia adalah Munasu. Dan ternyata Munasu itu adalah ibunya. Dan sang ibu pun berkata setelah meninggalkan Laut Timur, dia menetap di utara. Dia tidak tertarik dengan urusan suku naga. Dia pun berpesan kepada Arexo kalau bisa bertahan hidup, jangan membuat Laut Utara marah. Dan dia meminta Arexo untuk menjaga dirinya baik-baik. Arexo pun teringat masa-masanya dulu di mana dia dan Ausu menanyakan ibunya mau pergi kemana. Dan sang ibu pun berkata, mereka haruslah menjadi kuat. Dia akan pergi dan tidak akan ada di sisi mereka lagi.
Arekso pun pada saat itu menangis sebenarnya, dan Aosu yang masih belum tahu apa-apa hanya bengong melihat Arekso. Arekso pun sebenarnya tidak menyangka ibunya yang dulu meninggalkan mereka tanpa alasan ternyata selalu ada di Laut Utara. Dan cerita pun dibawa ke naga-naga yang memberontak dengan Dewa Kegelapan. Diceritakan setelah kekalahan sekutu Laut Timur, kekuatan 3.000 suku naga yang memberontak menjadi sangat lemah. Dewa Kegelapan tidak mau menyerah dan terus menekan suku naga. Dan saat ini suku naga telah runtuh. Banyak suku naga yang dijadikan tahanan. Mereka dikirim ke tempat yang berbeda, tapi dikelola secara terpusat. Markas pusat ini adalah dunia naga langit. 3.000 suku naga yang sebelumnya atas keinginan sendiri ataupun terpaksa dibagi ke beberapa kelompok untuk hidup di dunia naga langit. Di dalam dunia naga langit, kasta tertinggi jelas manusia naga minoritas yang masih memiliki tanduk menjadi pengelola. Di atas mereka adalah Dewa Kegelapan. Dan saat ini, di tempat istana Naga Laut Timur, yang menjadi raja di sana adalah bocah ingusan yang mengkhianati Arekso. Di sana terlihat dia berterima kasih kepada Raja Naga Laut Selatan dan bersumpah tidak akan mengecewakannya. Mulai sekarang, Aozeng bersedia melakukan apa saja demi sang Raja Naga Laut Selatan. Raja Naga Laut Selatan pun berkata mulai sekarang mereka menikmati kejayaan suku naga bersama. Lalu para Raja Naga pun pergi ke Istana Kegelapan. Di sana mereka bertemu dengan Disitian. Mereka memberi hormat kepada Kaisar Langit Kegelapan. Dan sang kaisar pun berkata kebijaksanaan dan semangat dari 3.000 suku naga sudah lama dia dambakan. Jarang-jarang bisa berkumpul di wilayah langit gelap, dan itu sungguh hal yang bagus. Dan para Raja Naga pun bersumpah setia dengan Istana Kegelapan. Saat ini Istana Kegelapan pun sudah menaklukkan suku naga. Di sisi lain, dunia manusia juga tidak bisa menghindar. Di tempat Kekaisaran Tang, di sana semua keluarga yang memiliki anak lebih dari 4 harus memberikan kontribusinya menumbalkan anak mereka. Dan sang kaisar pun berkata sejauh ini sudah 4.000 anak yang dia persembahkan. Lalu sang peramal pun berkata kepada sang kaisar, utusan kerajaan langit masih mendesak. Namun sang kaisar sebenarnya sadar kalau itu bukanlah permintaan dari langit. Dan sang peramal pun berkata, dia adalah sekelompok dewa jahat yang memakan manusia. Tapi mereka juga tidak bisa melawan. Menurutnya bencana ini dimulai sejak Tan Sanzang pergi mengambil kitab suci. Dulu Tan Sanzang mendapat perintah dari langit mengambil kitab suci untuk menyelamatkan dunia. Saat itu sangatlah heboh, tapi setelah kembali dia seperti berubah menjadi orang lain. Akhir-akhir ini pun dia hilang secara misterius. Ada kabar yang bilang Tan Sanzang kembali melakukan perjalanan ke barat, dan masalah ini tidak sederhana. Jadi dia memohon kepada sang kaisar untuk mengizinkannya pergi ke dataran asing. Dia akan menemukan Tan Sanzang yang tak bertanggung jawab itu dan memeriksa awal mula bencana ini terjadi. Lalu cerita pun dibawa ke tempat Bailong berada. Di sana dia terlihat membawa sang raja kecil di tangannya. Sang raja itu pun berkata ini sangat hebat. Dia bergerak dengan berdiri di atas tangan manusia raksasa dan rasanya seperti terbang di dalam hutan. Dia pun sangat senang karena tidak terasa sebentar lagi mereka sampai di kerajaannya. Dan Bailong pun bertanya di mana letak kerajaan yang dia maksud. Dan sang raja pun menunjuk kerajaannya ada di depannya. Di sana terlihat kerajaan yang megah bagi makhluk-makhluk kecil, dan itu adalah negara Wangyo. Namun sayangnya cerita ini pun berakhir. Hahaha.
Menarik nih. Langsung lanjut ke cerita di chapter selanjutnya ya kawan. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.